Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rayu rayu rayu. Untuk hari ini salam kenal dari saya, Kamsir Putra. Hari ini kita akan membahas sebuah keris pusaka kuno yang berdapur keris brojol. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang paham tentang keris brojol nih. Keris brojol itu keris yang familiar dan banyak ada kerisnya kan gitu. Cuman yang sepuh untuk saat-saat ini juga jarang ya. Banyak keris-keris lama itu yang disimpan para kolektor, para orang-orang besar itu pada menyimpan pusaka untuk disimpan. Jadi ini kerisnya ya, keris brojolnya ya. Ini dengan warongkonya kayu hitam ini ya. Terus mendaknya insya Allah perak, pendoknya juga insya Allah perak. Kita lihat pusakanya. Ya seperti ini pusakanya ya. Pusaka sepuh tapi ini pattern J. Ini ada pamornya mungkin kulit semongko ya. Terus di sini ada melati sinebar tapi wengkon ya, wonten wengkonipun. Ya kalau di sini ada gambarnya Raja Gundolo, ada Raja Gundolonya Semar ya, kelihatan yang paling bawah itu. Itu ada Raja Gundolo Semar. Tapi tidak begitu kelihatan sih kalau dilihat secara langsung itu kelihatan. Kalau di sebelahnya Raja Gundolonya berpamor kucing itu ya, seperti kucing J. Besinya orisinil sepuh. Insya Allah Majapahitan. Jadi ada kisah di keris ini. Dulu keris ini pernah diminta sama anak saya. Anak saya itu sekarang umurnya sudah 11 tahun yang kecil itu. Dulu waktu minta keris ini anak saya mungkin umur setahun setengah baru bisa ngomong ya. Dia bilang ayah itu buat atu katanya. Jadi keris ini diminta buat dia gitu maksudnya. Akhirnya ya saya kasih sampai sekarang pun keris ini masih tersimpan dengan rapi. Ini punya anak saya laki-laki. Kerisnya sangat bagus. Kita bahas saja tentang pusakanya, dapurnya J kali pamoripun. Saya masukkan lagi kerisnya dulu J. Jadi di keluarga saya itu ini sedikit cerita ya. Saya itu punya pusaka, istri saya punya pusaka, anak saya punya, yang perempuan yang besar punya pusaka, yang laki-laki juga punya pusaka ini. Jadi keluarga saya itu satu-satu punya pusaka semua. Jadi untuk nguri-nguri budaya dan untuk agama masing-masing. Dan ada lagi beberapa keris yang menjadi koleksi saya, ada cuma tidak begitu banyak ya, adalah untuk cukuplah untuk menyenangkan hati itu, ada keris-keris itu. Terus kita berbicara tentang keris brojol ya. Keris brojol itu dulu banyak disimpan oleh dukun beranak. Kalau zaman dulu kan belum ada bidan, belum ada dokter, jadi zaman kuno itu masih ada dukun beranak. Jadi keris brojol itu kalau dulu dipakai dukun beranak agar gampang untuk orang yang datang ke rumahnya dia mau melahirkan itu gampang dalam melahirkan seperti itu. Kalau dulu, tapi sebenarnya ya bisa seperti itu bisa, tapi artinya lebih luas dari itu juga, filosofi makna nilainya juga lebih dari itu juga sebenarnya. Seperti halnya keris brojol itu kan keris brojol, maknanya itu kan brojolake sesuatu yang belum tercapai atau keinginan yang belum terwujud itu bisa tercapai. Kalau pemikiran saya seperti itu, brojolake keinginan yang tersimpan. Semua kita kok pengen sesuatu apa tapi belum terlaksana, terus akhirnya ada yang ngasih keris brojol dan akhirnya bisa terlaksana. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam keris pusaka, keris sepuh, keris kuno itu mempunyai yoni atau mempunyai isi atau mempunyai kekuatan gitu ya di dalam keris pusaka ini secara tidak terlihat gitu ya, bisa membantu manusia pemiliknya itu sendiri. Jadi kenapa keris pusaka itu punya sesuatu, punya yoni gitu?
Karena dulu waktu empu membabar pusaka, membuat pusaka itu memakai tirakat, memakai sesaji, memakai banyak hal gitu ya. Memintanya kepada siapa? Memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar pusaka itu mempunyai kekuatan bisa dan juga menarik dari energi-energi positif di alam, di lingkungan, di sekitarnya waktu pembabaran sebuah pusaka itu sendiri. Jadi pesan saya juga untuk khususnya orang Jawa, umumnya Nusantara, Indonesia, itu kalau bisa memiliki pusaka walau hanya satu, harus memiliki keris, harus banyak juga lebih bagus. Artinya ini budaya Jawa, ini budaya kita, ini budaya Nusantara. Biarlah dia itu berada di rumah dia sendiri, yaitu di Nusantara. Jangan sampai nanti anak cucu kita itu belajar budayanya sendiri ke luar negeri. Karena kenapa? Saat ini keris-keris pusaka itu yang orisinil itu, yang asli sepuh, banyak yang beredar di negara lain, di luar negeri itu banyak yang beredar ke sana. Makanya kan orang-orang luar negeri itu banyak belajar tentang keris. Kenapa orang luar negeri banyak belajar tentang keris? Karena orang negeri tahu itu ada keris, di dalam keris itu ada sesuatu. Nah, dulu itu waktu orang zaman dulu bikin keris itu kan belum ada pabrik besi, belum ada pabrik baja, belum ada pabrik apa-apa, masih alas gung liwang liwung. Tapi Sempu bisa membuat sebuah pusaka keris. Nah, dia bisa mencari, beliau Sempu itu bisa mencari besi itu dari apa ya, bahannya itu masih bahan perawan atau bahan yang masih suci, artinya belum sekarang ada besi geluguran gitu, enggak ada, adanya ya pasir besi. Dia harus mencari pasir besi di sungai atau di laut atau di mana, diayai dikit-dikit mungkin seperti itu ya, mana pasir besi, mana baja, terus dia nunggu ada meteor yang jatuh di mana, itu kan pakai ilmu batin, ilmu rasa ya. Jadi empu bikin keris dalam dulu itu zaman dulu enggak sebentar, bisa puluhan tahun, karena ada tirakat, karena ada sesaji dan lain sebagainya. Jadi keris itu luar biasa. Terus pesan saya bagi pemula-pemula yang baru suka keris, itu harus sangat berhati-hati dalam melihat keris, memilih keris, jangan sampai salah. Harus belajar kepada orang-orang yang tulus untuk memberi pengertian tentang sebuah pusaka. Ini lo pusaka, ini lo bukan gitu. Jadi ada keris, ada tiga jenis. Jadi ada keris souvenir, ada keris ageman, ada keris pusaka. Jadi seperti itu. Selalu berhati-hati dalam memilih pusaka, dan saya ingatkan kembali lagi bahwa keris itu tidak ada setannya, tidak ada jinnya, tidak ada iblisnya. Di dalam keris itu adanya doa empu zaman dahulu. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga nggak terlalu pintar, saya hanya terus belajar tentang sebuah pusaka karena saya orang Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rayu, rayu, rayu.